Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang logika matematika, yaitu tentang metode pembuktian langsung. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video berikut ini. Hampir semua rumus dan hukum yang berlaku dalam matematika itu tidak tercipta begitu saja, sehingga diragukan kebenarannya. Nah, rumus-rumus tersebut selalu dapat dibuktikan berdasarkan definisi-definisi maupun rumus-rumus lain yang sudah pernah dibuktikan kebenarannya. Nah, berikut beberapa langkah yang sudah saya rangkum untuk melakukan pembuktian. Yang pertama yaitu tulislah teorema yang akan dibuktikan. Nah, di sini kita menuliskan mana yang diketahui atau hipotesisnya dan mana yang akan dibuktikan. Jadi kita bisa mengetahui dengan jelas mana yang diketahui dan mana yang akan dibuktikan. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu tandailah permulaan pembuktian dengan kata-kata bukti. Nah, jadi kata bukti di sini kita tuliskan setelah kita menuliskan teoremanya. Jadi pertama kita tuliskan teoremanya, kemudian di bawahnya kita tuliskan yang akan dibuktikan apa, dan setelah itu kita tuliskan bukti. Di sini ini menandakan bahwa sebagai tanda pemisah antara teorema dan pembuktian yang akan kita lakukan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu buktikan secara lengkap dan menyeluruh. Nah, jadi pembuktiannya ini dilengkapi dengan keterangan-keterangan yang lengkap sehingga membuat lebih mudah dibaca dan dimengerti. Jadi tidak membingungkan apabila kita menggunakannya lagi. Jadi di situ kita tuliskan variabelnya, kita tuliskan langkah-langkahnya secara lengkap dan berurutan. Kemudian untuk langkah yang keempat yaitu tandai akhir pembuktian dengan tanda ini ya, dengan tanda square ya. Tuh. Ya, jadi tanda ini membuktikan bahwa pembuktiannya itu sudah selesai. Dalam membuktikan teorema, ada beberapa kesalahan yang sering kita lakukan tanpa disadari. Nah, kesalahan-kesalahan tersebut itu seringkali berakibat fatal karena kesalahan yang ada di tengah saat pembuktian itu akan selalu terbawa hingga akhir pembuktian. Nah, sehingga mengakibatkan kesimpulan di akhir pun menjadi pembuktian yang salah. Nah, berikut beberapa kesalahan yang sering kita lakukan saat pembuktian. Yang pertama yaitu mengambil kesimpulan berdasarkan satu atau beberapa contoh saja. Nah, kadang suatu teorema itu terlalu abstrak ya, sehingga sulit untuk ditangkap secara logika. Nah, untuk itu kadang-kadang pemberian satu atau beberapa contoh kasus akan menolong kita untuk memahami teorema yang bersangkutan. Namun, merupakan suatu kesalahan apabila kita menganggap bahwa statement yang berlaku umum dapat dibuktikan dengan menunjukkan bahwa statement tersebut benar untuk beberapa kasus. Karena ada banyak statement yang benar untuk beberapa kasus tertentu, tetapi salah untuk kasus-kasus yang lain. Nah, jadi kita tidak boleh mengambil kesimpulan hanya dari satu atau beberapa contoh saja. Jadi kita harus mengambil kesimpulannya itu berdasarkan secara umum ya. Nah, kemudian kesalahan yang kedua yaitu menggunakan simbol atau variabel yang sama untuk mewakili dua hal yang berbeda. Nah, jadi kita harus memisahkan ya. Jika variabel atau simbol sudah dipakai, ya kita tidak boleh memakai
memakainya lagi untuk hal yang berbeda. Contohnya, kita menggunakan simbol X adalah bilangan ganjil. Nah, tapi pada langkah berikutnya di pertengahan pembuktian, kita menggunakan lagi X sebagai bilangan genap. Nah, itu kan berarti kan kita menggunakan X itu sebagai bilangan ganjil dan sebagai bilangan genap. Maka dia mewakili dua hal yang berbeda. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus menggunakan simbol yang berbeda. Ya, jika yang pertama kita sudah menggunakan X adalah bilangan ganjil, maka di berikutnya kita misalkan pilih Y sebagai bilangan genap gitu. Jadi harus berbeda simbolnya atau variabelnya. Nah, kemudian untuk yang ketiga, yaitu pembuktiannya tidak berurutan. Jadi, untuk pembuktian itu kita harus melakukannya secara langkah per langkah, tahap per tahap, secara berurutan, dan tidak melompat-lompat. Jadi, jika kita melakukan pengurangan salah satu langkah tanpa alasan yang cukup, itu akan menyebabkan bukti kurang kuat. Sehingga kita harus melakukan pembuktian itu secara berurutan. Kesalahan yang keempat yaitu mengasumsikan yang akan dibuktikan. Nah, jadi jika kita mengasumsikan apa yang akan dibuktikan, maka hal itu termasuk juga menggunakan apa yang akan dibuktikan dalam salah satu langkah pembuktian. Sesuatu yang akan dibuktikan itu belumlah terbukti kebenarannya. Jadi tidak boleh mengasumsikan sesuatu tentang hal-hal yang akan dibuktikan. Jadi kita tidak bisa menggunakan asumsi dari yang akan kita buktikan. Nah, untuk metode pembuktian itu sendiri, di sini ada dua macam ya. Yang pertama yaitu metode pembuktian langsung, dan yang kedua adalah metode pembuktian tak langsung. Nah, selanjutnya untuk yang metode pembuktian tak langsung itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kontraposisi, yang kedua yaitu kontradiksi. Nah, untuk kali ini kita akan membahas yang pertama yaitu untuk metode pembuktian secara langsung. Metode pembuktian langsung. Nah, dalam metode pembuktian langsung, hal-hal yang diketahui tentang teorema diturunkan secara langsung dengan teknik-teknik tertentu sehingga dicapai kesimpulan yang diinginkan. Berikut adalah contoh dari pembuktian secara langsung. Buktikan bahwa jumlah dua bilangan genap adalah genap. Nah, seperti langkah-langkah pada pembuktian tadi, jadi kita tuliskan dulu teoremanya, kemudian kita tuliskan bukti. Nah, di sini kita ambil sembarang dua bilangan genap, misalkan M dan N. Maka akan dibuktikan bahwa M plus N adalah bilangan genap. Nah, karena M dan N itu adalah bilangan genap, maka berlaku M sama dengan 2R dan N sama dengan 2S untuk bilangan bulat R dan S. Sehingga M plus N itu sama dengan M-nya tadi 2R ya, jadi 2R plus N-nya 2S, maka hasilnya adalah 2 dikalikan R plus S. Ini berdasarkan sifat distributif ya, setelah bisa membentuk seperti ini. Nah, misalkan kita misalkan yang R plus S-nya ini sebagai K. Nah, oleh karena R dan S itu adalah bilangan bulat, dari sini ya, R dan S-nya itu adalah bilangan bulat,
R dan S-nya bilangan bulat, maka K itu juga bilangan bulat. Ini ya, ini bilangan bulat, ditambah bilangan bulat, maka hasilnya juga bilangan bulat. Sehingga M plus N kita dapat menuliskan sama dengan 2K. Dengan K-nya itu adalah bilangan bulat. Menurut definisi bilangan genap, M plus N adalah bilangan genap karena merupakan hasil kali dari dua bilangan bulat. Jadi dua bilangan bulat itu maksudnya ini tadi ya, 2 dikalikan K, sedangkan K itu adalah bilangan bulat. Nah, dari sini dapat kita buktikan, terbukti bahwa jumlah dua bilangan genap itu adalah genap. Nah, karena pembuktiannya sudah selesai, maka jangan lupa menuliskan dengan tanda minus. Nah, pada contoh yang kedua, yaitu pembuktian berdasarkan kasus-kasus. Jadi pada contoh ini, itu akan diselesaikan dengan cara membaginya menjadi beberapa kasus dan masing-masing kasus diselesaikan secara terpisah. Nah, ini. Untuk sembarang bilangan real X, buktikan bahwa jika mutlak X lebih besar dari 4, maka X kuadrat lebih besar dari 16. Nah, jadi kita akan membuktikan ini ya. Kemudian bukti, kita misalkan X adalah bilangan real yang memenuhi mutlak X lebih besar dari 4. Akan dibuktikan bahwa X kuadrat itu lebih besar dari 16. Nah, di sini maka kita dapat kita lihat ya dari sini bahwa mutlak dari X lebih besar dari 4 itu berarti X-nya lebih besar dari 4 atau X-nya kurang dari min 4. Nah, jadi kita bagi menjadi dua kasus ya. Kasus yang pertama yaitu jika X-nya lebih besar dari 4. Kemudian kasus yang kedua nanti jika X-nya kurang dari min 4. Nah, untuk kasus yang pertama, jika X-nya lebih besar dari 4, maka kita peroleh X kuadrat itu lebih besar dari 4 kuadrat sama dengan 16. Sehingga X kuadrat lebih besar dari 16. Ini pada kasus yang pertama. Kemudian pada kasus yang kedua, jika X-nya itu kurang dari min 4, maka berarti min X itu lebih besar dari 4, sehingga min X kita kuadratkan itu lebih besar dari 4 kuadrat. Atau dapat kita tuliskan X kuadrat lebih besar dari 16. Nah, dari sini kita sudah menyelesaikan masing-masing kasus. Untuk kasus yang pertama, kita dapatkan untuk X-nya lebih besar dari 4, kita peroleh X kuadrat lebih besar dari 16. Untuk kasus yang kedua, pada X-nya kurang dari min 4, kita peroleh X kuadrat lebih besar dari 16. Nah, jadi untuk X lebih besar dari 4 maupun X kurang dari min 4, kita sama-sama memperoleh X kuadrat lebih besar dari 16. Nah, jadi terbukti bahwa jika X mutlak X lebih besar dari 4, maka X kuadrat lebih besar dari 16. Maka terbukti benar. Nah, jangan lupa tanda bahwa pembuktian dari teorema ini sudah selesai. Nah, bagaimana? Sudah jelas dengan penjelasan metode pembuktian secara langsung dan berdasarkan contoh-contohnya tadi ya. Semoga kalian bisa memahaminya. Jika
Jika kalian ingin lebih memperdalam lagi, kalian bisa membuka buku paketnya. Di situ ada beberapa contoh-contoh yang lainnya. Nanti kalian bisa mempelajarinya lebih dalam lagi. Nah, untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang metode pembuktian tak langsung. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian dapat memahami isi dari video berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.